Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akula Pramesi Angkasa dengan NIM G0024214. Saya dari kelompok B8. Hari ini saya akan mengajarkan laporan anatomi, yaitu untuk laporan yang pertama yaitu anatomi traktus respiratorius superior. Dan yang pertama ada di kavitas nasi atau di rongga hidung. Untuk batas-batasnya sendiri itu ada 4. Ada superior, inferior, anterior, sama posterior. Untuk yang superior sendiri itu ada os nasalis, pars nasalis osis frontalis, lamina cribosa osis ethmoidalis. Lalu yang kedua itu di inferior itu ada platum durum atau os planitum dan processus palatinus maxilla. Lalu yang ketiga ada di anterior itu di nares atau lubang hidung bagian luar. Sama yang terakhir atau yang keempat itu ada di posterior, itu ada di kone yang membuka ke nasofaring. Selanjutnya buat di komponennya, di septum nasi sendiri itu terdiri dari tulang dan tulang rawan atau cartilagus septinasi. Bagian tulang meliputi vomer dan lamina perpendicularis osis ethmoidalis. Buat konka nasalisnya sendiri itu ada konka superior, media, dan inferior atau tulang tipis melengkung. Lalu menciptakan meatus di bawah masing-masing konka itu ada 3. Yang pertama ada meatus superior itu di drainase sinus ethmoidalis posterior. Lalu ada meatus media itu di drainase sinus muscularis ethmoidalis anterior dan frontal. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu ada meatus inferior itu di drainase ductus nasolacrimalis atau air mata dari mata. Lalu untuk vestibulum nasinya itu bagian anterior dilapisi kulit dan rambut. Untuk komunikasinya sendiri dengan sinus paranasalis melalui ostia di meatus. Selanjutnya yang kedua itu ada sinus paranasalis atau rongga sinus udara. Jadi sinus adalah ruang berisi udara di dalam tulang tengkorak yang terhubung dengan rongga hidung. Sinus itu ada 4. Yang pertama ada sinus frontalis dalam os frontal di atas orbita. Lalu ada sinus maxillaris dalam ox maxilla samping hidung dan bagiannya itu yang terbesar. Lalu ada sinus ethmoidalis antara orbita terdiri dari banyak sel kecil. Antara lain ada anterior, media, sama posterior. Lalu ada sinus sphenoidalis di dalam os sphenoidal sama di posterior dari kavitas nasi. Untuk drainase ke rongga hidung sendiri itu melalui ostium kecil ke meatus sesuai letaknya. Selanjutnya yang ketiga ada di nasofaring atau nasopharynx, terletak di posterior dari kavitas nasi dan superior dari palatum mole. Untuk batas-batasnya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada di superior yaitu di basis krani. Lalu yang kedua ada di inferior yaitu palatum mole atau langit-langit yang lunak. Lalu yang ketiga ada anterior di conae. Lalu yang keempat yang terakhir ada posterior di dinding belakang faring yang mengandung tonsil faring dan adenoid. Untuk komunikasinya sendiri itu dengan kavitas nasi di depan melalui conae, dengan tuba auditoria atau eustasius di lateral menghubungkan ke telinga tengah. Selanjutnya yang keempat atau orofaring itu terletak di belakang kavitas oris atau mulut. Batas-batasnya itu yang pertama ada superior itu di palatum mole, yang kedua ada di inferior itu batas atas epiglotis, yang ketiga itu ada di anterior itu di isthmus faucium atau pintu ke mulut. Lalu yang terakhir ada di posterior yaitu di dinding posterior faring. Untuk struktur pentingnya itu yang pertama ada tonsilla palanita atau amandel berada di antara arcus palatoglussus dan palatopharyngeus. Lalu yang kelima laryngofaring atau hipofaring itu terletak posterior dari laring, sebelum memisah menjadi trakea di bagian depan dan esofagus di bagian belakang. Untuk batas-batasnya itu ada 2. Di superior itu di ujung bawah orofaring dan di inferior itu dimulai dari batas epiglotis sampai ke tingkat vertebra C6 atau setinggi kartilago krikoid.
Untuk komunikasinya sendiri, ke laring melalui aditus laringis dan ke esofagus di bagian bawah. Selanjutnya yang keenam itu ada laring. Seluruh saluran napas berbentuk tabung dibentuk oleh rangkaian tulang rawan. Tulang rawan utamanya itu ada 4. Yang pertama ada kartilago tiroid, itu membentuk prominensia laring atau jakun. Lalu kartilago krikoid itu bentuk cincin penuh di bawah tiroid. Lalu kartilago arytenoid itu sepasang parimedial berperan dalam menggerakkan pita suara. Sama yang terakhir ada di epiglottis atau daun kecil elastis yang menutupi jalan napas saat menelan. Bagian internalnya itu ada vestibulum laring dari aditus laringis ke pita suara palsu, ventricus laring ruang kecil antara pita suara palsu dan sejati. Lalu ada pita suara jati atau true vocal cords, itu membentuk glotis, celah yang mengatur aliran udara untuk fonis. Lalu untuk ringkasan lebih jelasnya, jalur udara itu yang pertama ada nares externa, vestibulum nasi. Yang kedua, yang ketiga ada cavitas nasi yang melalui meatus di bawah konka. Yang keempat ada conae, yang kelima ada nasofaring, yang keenam ada orofaring, yang ketujuh laringofaring, yang kedelapan aditus laringis, yang kesembilan laring atau yang melewati glotis, dan yang terakhir adalah masuk ke bagian di trakea. Sekian penjelasan saya untuk laporan yang pertama. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.